Perhatikan gambar berikut. Ini ada massa 1, massa 2, massa 3 ya. 3 balok massa. M1-nya 2 kg, M2-nya 3, M3-nya 1 kg. Berada dalam sistem seperti gambar. Jika koefisien gesek statik dan kinetik antara M1 dan M2 berturut-turut adalah 0,4 dan 0,2, maka buatlah diagram gaya untuk masing-masing balok. Tentukan besar kecepatan yang terjadi pada sistem tersebut dan tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Ini mestinya bukan kecepatan tapi percepatan ya. Tapi kita coba lihat aja dulu. Oke, jadi kita gambar dulu diagram gayanya ya. Yang pertama, yang paling mudah kita gambar beratnya masing-masing. Ini ada M3, berarti dia punya berat W3. Ya, ada W3, berapa nilai W3-nya? Berarti sama dengan 10 Newton. Nah, ini ada tegangan tali nih, T2. Talinya sama, maka di sini juga akan ada T2. Ya, T2. Kemudian pada M2 dulu yang mudah di bawah, maka dia akan punya T2 arahnya ke arah kiri. Ini T2. Nah, sekarang M1-nya kita akan gambar secara terpisah aja biar tidak tumpuk di sini, maka kita gambar M1 di sini. Nah, pada M1 bekerja gaya apa aja di sini, di M1 itu? Yang pertama, dia terhubung dengan tegangan tali ini, dengan tali T2. Berarti M1 ini memiliki gaya yang arahnya ke sana, yaitu T2. Kemudian M1 itu punya beratnya dia sendiri, W1. Kemudian dia akan punya gaya normal karena dia terletak di sini ya, ada bidang sentuhnya, maka dia akan punya gaya normal, kita sebut sebagai N1. Dan dia akan punya gaya gesek ya. Gaya geseknya, kenapa ada gaya gesek? Karena permukaan M1 dan M2 itu kasar. Taunya kasar, di sini kita dikasih tahu nilai koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetisnya. Berarti kita punya gaya gesek ke sana. Karena kemungkinan geraknya itu ke arah kanan, berarti gaya geseknya adalah ke arah kiri. Ini kita sebut sebagai F1. Gaya gesek yang bekerja pada M1. Kemudian dengan cara yang sama kita gambarkan M2. Nah, M2 kita gambar di sini. Gaya-gaya apa aja yang bekerja pada M2? Sudah ada T2 di sana, dan dia akan punya W2, beratnya dia sendiri, yaitu W2 itu nilainya sama dengan 30 Newton. Kemudian di sini ada W1 tadi sudah ya, W1-nya kita tulis sekalian 20 Newton. Dan di sini ada N2. Karena dia terletak pada meja, maka di sini ada N2. Nah, asumsinya mejanya di sini licin karena kita tidak diberi tahu nilai koefisien geseknya. Karena yang di soal adalah koefisien gesek antara M1 dan M2, bukan dengan meja ya. Jadi kita asumsikan mejanya di sini adalah licin, nggak ada gaya geseknya. Maka pada M2 kerjanya cuma ini aja, W2, N2, dan tegangan tali 2, T2, seperti ini. Nah, sudah ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Diagram gaya untuk masing-masing balok. Oh, masih ada yang kurang. Pada M2 itu juga bekerja gaya gesek ya. Jadi M1, M2 itu kan ada gaya gesek. Pada M1 bekerja gaya gesek yang arahnya ke kiri. Maka pada M2 itu bekerja gaya gesek yang arahnya ke kanan, sana. Besarnya sama persis dengan gaya gesek yang dialami oleh M1. Cuma arahnya aja berbeda. Pada M1, karena kecenderungan gerak dia ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, pada M2 kebalikannya aja. Jadi di sini juga berlaku atau bekerja nilai gaya gesek, yaitu F1. Yang A sudah kita jawabkan. Sekarang tentukan besar percepatan mestinya ya. Percepatan bukan kecepatan. Percepatan yang terjadi pada balok atau pada sistem tersebut. Nah, kita lihat untuk M3 ya, untuk M3. M3 itu kemungkinan kalau dia misalkan bergerak pun geraknya ke arah bawah. Ya kan nggak mungkin M3-nya naik. Siapa yang narik, yang mungkin memberikan dia gaya ke atas? Kan nggak ada. Jadi kita mulai dari M3 dulu. Nah, M3 persamaan geraknya adalah sigma F sama dengan M3 dikalikan A. Berarti sigma F-nya sama dengan geraknya ke bawah, jadi 10 dikurang T2 sama dengan M3-nya adalah 1 dikalikan A. Jadi A. Kita dapat 1 persamaan. Nah, ini asumsinya bergerak ya. Jadi asumsinya sistem ini bergerak. Kemudian kita lihat M1. Nah, kita lihat M1. Apa yang terjadi pada M1? Sigma F sama dengan M1 kali A. Nah, ini
F-nya adalah Fx ya. Untuk M1 geraknya ke arah kanan di sini. Jadi sigma Fx sama dengan M1 kali A. Sigma Fx-nya apa pada M1? Kita lihat di sini. Ada T2, ada F1. T2 arahnya ke kanan, F1 arahnya ke kiri. Padahal kemungkinan bergerak dia pasti ke kanan karena tertarik oleh M3 ini. Jadi sigma Fx-nya adalah T2 dikurang F1, F gesek 1, sama dengan M1 dikali A. Nah, F1-nya kita cari dulu. F1 sama dengan mu dikali N. Karena dia bergerak, berarti yang kita pakai adalah koefisien gesek kinetik. Jadi yang dipakai adalah 0,2. Karena pertanyaannya bukan kecepatan ya, mestinya percepatan dulu. Nah, karena sistem itu bergerak, berarti dia yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Jadi yang kepakai pada soal ini adalah yang 0,2 ini. Jadi mu-nya adalah mu K, yaitu 0,2 dikalikan gaya normalnya, sama ya, karena nggak ada gaya lain yang arah vertikal, jadi N1 sama dengan W1. Gaya normalnya sama dengan 20, berarti ini 0,2 kali 20, sama dengan 4 Newton. Jadi F1-nya 4, kita punya T2 dikurang 4, sama dengan M1-nya adalah 2, dikalikan A. Jadi kita dapat T2-nya sama dengan 2A plus 4. Nah, kita sudah dapat nih. Dapat T2 dari persamaan M3 dan dapat T2 dari persamaan M1. Nah, tinggal dieliminasi atau disubstitusi. Kita substitusi aja ya. Jadi, ini masukkan ke persamaan sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan 10 dikurang T2. T2-nya diganti 2A plus 4 sama dengan A. Jadi 10 dikurang T2 sama dengan A. T2-nya kita substitusikan. 10 dikurang 2A dikurang 4 sama dengan A. Yang A dipindah semua ke ruas kanan jadinya 3A. 10 kurangi 4 sama dengan 6. Jadi kita dapat 2 sama dengan A. Percepatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat ya. Jadi kita dapat A-nya itu 2 meter per second kuadrat. Oke, itu yang terjadi pada M3 dan M1 kan. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari besar tegangan tali T1 dan T2 ya. T2 langsung bisa kita temukan ya. T2 dulu yang mudah. Jadi karena sudah tahu nilai A-nya, berarti kita dapat 10 dikurang T2 sama dengan A. A-nya kan 2. Jadi T2-nya sama dengan 8 ya. T2-nya sudah ketemu 8 Newton. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai dari T1-nya? Nah, T1 kita lihatnya M2 berarti. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada M2. Nah, pada M2 ini kan kalau kita lihat M2, M1-nya bergerak ke arah kanan, kemudian M3-nya bergerak ke arah bawah. Kemudian kalau misalkan M2-nya ikut bergerak, maka dia nggak mungkin tegang talinya. Pasti kendor, misalkan M2-nya bergerak ke kiri. Oh, maaf, ini bukan T2 ya, tapi T1 sesuai gambar ya. Jadi ini kita gambarnya kurang tepat nih. Kalau misalkan mau menghitung ini berarti ini bukan T2 tapi T1 sesuai gambar yang ada di soal. Ini T1. Nah, M2-nya ini kan pasti diam, nggak mungkin bergerak. Karena kalau M2 bergerak ke kanan talinya putus, M2 bergerak ke kiri talinya kendor. Artinya kalau talinya kendor dia nggak mungkin punya tegangan tali. Padahal ditanyakan. Berarti kemungkinannya adalah M2 itu akan tetap diam di tempatnya. Nah, berarti karena M2-nya diam, berarti sigma F yang bekerja pada M2 atau kita buat sigma Fx sama dengan 0. Ini khusus untuk M2 karena M2-nya diam. Nah, sigma Fx sama dengan 0. Berarti apa aja yang kita punya untuk sigma Fx-nya di M2? Kita lihat diagram gayanya. Ke kanan ada F1, ke kiri ada T2. F1 harus sama dengan T. Oh, bukan T2 lah. T-nya udah kita ganti ya di sini ya. T-nya kita ganti menjadi T1 tadi. Jadi kita buat T1. Nah, karena sigma F-nya sama dengan 0, berarti F1 itu sama dengan T1. Yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Berarti F1-nya padahal sudah kita hitung 4 Newton. Jadi T1-nya sama dengan 4. Karena kita sudah tahu nilai F1-nya. Nah, ini sudah kejawab semua jawabannya.